Iya, gua waktu itu ngelihat kayak band ini tuh apakah nantinya kita akan naik atau hanya akan sekedar menjadi fleeting echo gitu. Hanya echo yang sekedar numpang lewat aja gitu. Tapi ya udah akhirnya ya udah kayaknya sounds cool jadi kayak udah let's go with it gitu. Itu maknanya gitu ya? Maknanya begitu. Dia juga nggak tahu sebenarnya. Gue baru tahu nih. Halo, welcome to Mentors Club. Gue Doji Sadega dan ini satu segmen baru bahas permusikan-permusikan yang belum ada namanya. Jadi kalau misalnya kalian punya ide namain, nanti tulis aja di kolom komen namanya apa. Sambil kita ngobrol, di depan gue lagi ada Fleeting Echo. Fleeting Echo. Tepuk tangan. Fleeting Echo. Ini mulainya tahun berapa nih? 2022 ya? Iya, Baru 2 tahun berarti. Iya, ya? baru banget. Saya sebelumnya pernah ketemu di band. Nah, Panjang tuh. iya lumayan. Jadi kita tuh kenal pas gue SMP di SMA. Nah, kita sempat ngebentuk band. Enggak sih, gue diajak masuk ke bandnya dia, main popang waktu itu. Terus habis itu jalan terus sampai Hendy ini harus studi ke luar Indo. Berapa lama ya? Lu? 4 tahun lah. Iya, 4 tahun. 4 tahunan. Nah, di sana udah mulai deh tuh materinya udah melenceng. Sampai 2022 ketemu lagi udah ngeband lagi deh gitu. Apa nama bandnya dulu? Dulu Army of Antarctic. Oh, sama Dioma berarti. Sama Dioma, bener, sama Dioma. Materi-materinya dipakai lagi nggak sama lo sekarang? Enggak ya? Enggak. Udah. Berarti itu bubar aja atau masih ada cuman ini project baru? Iya, jadi sebenarnya Army of Antarctic tuh sempat transform ke Morse Code dulu namanya. Oke. Apa namanya? Tapi waktu itu kayak akhirnya apa ya waktu itu ya? Kita pandemi dan akhirnya kita stop ngeband akhirnya saat itu gitu. Dan akhirnya ya udah kita kalau gue pribadi gue akhirnya stop bermusik selama mungkin 2 tahun gitu kayaknya. Nah, dan akhirnya kayak mulai tuh ada rasa kangen kan, wah gue pengen bermusik lagi nih gitu. Karena mungkin alasan kenapa gue berhenti waktu itu karena di saat itu gue baru nikah dan urusan kantor juga gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya terlalu preoccupied sama hal-hal itu jadinya apa namanya ya udah berhenti aja. Nah, akhirnya 2022 si Agam akhirnya waktu itu lo ngajak gua buat ikut ini apa namanya? Oh iya, ada yang nawarin tribute. Jadi to ada Nirvana Glory. gigs tribute tuh band-band popang gitu. Nah, terus si Army of Antarctic ini mau di featuringin sama Lost Kids waktu adalah band juga bandnya Bagas. Bagas. Cek. Terus ya udah nih kayaknya nggak mungkin deh Dioma waktu itu nggak bisa. Kayaknya kalau gue sendiri nggak mungkin nih, gue kontak aja Hendy. Ya, kebetulan bisa. Dari situ udah mulai tuh akhirnya bikin materi lagi deh dia. Iya. Berarti waktu itu materinya masih yang udah kayak yang sound sekarang apa masih belum? Masih belum. Justru kita nemu soundnya tuh pas rekaman. Kayaknya biar agak beda gimana ya gitu. Terus ngumpulin referensi dan lain-lain gitu. Iya. Benar. Betul. Berarti single pertama itu, track pertamanya dibikinnya 2022 itu. Apa waktu itu masih cover-cover? 2022 Hendy ngontak gua ke rumah, gua ada materi nih gitu. Terus dia ngasih, wah ini boleh juga nih. Ya udah deh. Dari situ gas dia terus gitu. Oke, berarti sekarang ini udah kekumpul berapa lagunya? Waduh. Draft sih banyak ya kalau Iya, draft. yang udah kita store tuh berapa ya? 13, 14. Oh, udah bisa bikin album ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya ya. Cuma masih inilah apa namanya ada sebagian yang masih potongan-potongan aja gitu. Gitu sih. Cuman yang final banget ya yang kita bisa dengerin di Spotify. Sama ada 2 lagi sih so far ya yang kita udah complete. Oh iya. Nah. Ya ada 2. Gitu. Who came up with the name Fleeting Echo? Gue. Gimana ceritanya? Oke. Ya fleeting echo itu kan mungkin makna harfiahnya kan gema yang numpang lewat aja gitu kan. Apa namanya? Ya pertama gue ngerasa namanya tuh cukup agak poetik gitu didengar. Kita agak lama tuh waktu itu untuk nentuin nama band tuh apa gitu. Cuman I wanted something a little bit poetic gitu. Terus apa namanya? Iya, gue waktu itu ngelihat kayak band ini tuh apakah nantinya kita akan naik atau hanya akan sekedar menjadi fleeting echo gitu. Hanya echo yang sekedar numpang lewat aja gitu. Tapi ya udah akhirnya ya udah kayaknya sounds cool jadi kayak udah let's go with it gitu.
Gitu. Itu maknanya gitu ya? Maknanya begitu. Dia juga nggak tahu sebenarnya. Gue baru tahu nih. Iya, jadi kayak is it going to be something that becomes a legacy, or is it going to be something that becomes just a fleeting echo gitu. Oke. Jadi maknanya sih begitu. Oke. Berarti nanti albumnya judulnya Not Just A. Not just Kan soalnya kan nama itu doa, lo nggak pengen cuman lewat doang kan? Not just Betul. Ada beberapa kali perubahan nih dari pertama kali lo bikin materi, terus abis itu lo kayak ide, kayaknya kalau misal ditambahin unsur ini lagi enak nih segala macem. Ada perubahan signifikan nggak dari pertama lo bikin track 1 sampai track yang paling baru sekarang? Kalau dari gue ada. Ya, lu dulu deh. Jadi kembali ke background story-nya tadi kan kita jadi reunited lagi gara-gara tribute to Newfound Glory itu kan. Dan ya di saat itu acaranya batal gitu. Jadi kayak aduh gue udah kepalang semangat lagi gitu kan. Akhirnya waktu itu gue jadi berpikir kayak wah mungkin seru nih kalau bikin popang lagi gitu. Malah awalnya berpikirnya gitu. Jadi makanya gue mulai dengerin referensi yang zaman dulu gue dengerin gitu. Kayak misalkan gue nomor 1 itu Atari Solong Astoria. Awalnya dari situ gitu. Abis itu gue coba bikin riff dan jadilah riffnya si lagu kita yang judulnya Haunting Dreams gitu. Jadi kayak ya itu taking old references tapi mungkin dicampur juga dengan sounds yang udah kita temuin along the way gitu. Karena jadi kayak mungkin ada unsur-unsur ambience dan segala macamnya gitu. Ada shoegazy-nya gitu kan. Sambil ya gitu. Jadi awalnya tuh begitu. Terus habis itu tapi ya along the way kayak akhirnya kita coba cari ada references lagi gitu. Karena kayaknya kayak kesepakatan gua, Agam dan member kita yang lain gitu. Kayaknya mungkin arahnya bukan ke popang nih gitu. Ya udah jadilah akhirnya seperti sekarang gitu. Jadi Haunting Dreams tuh termasuk yang awal ya, materi awal justru. Ya. Pertama yang kita pertama ya? record. Paling awal justru. Oke. Kemarin lo sempat bilang ke gue ada katalog yang lo take down terus lo naikin lagi. Oh iya. Itu kenapa tuh? Lead the way. Ya di saat itu kita newbie banget dari soal per Spotify dan streaming inilah gitu kan. Jadi waktu itu ya udah kita akhirnya upload aja tuh lagu gitu tanpa mikirin kayak proper marketing strategis dan segala macam gitu. Nah akhirnya kedua kita surrender dulu. Surrender dulu. Jadi kayaknya selang berapa bulan atau bahkan hampir setahun gitu. Kita mau rilis single kedua kita si Surrender. Nah sebelum itu akhirnya kita coba research gitu. Untuk kita bisa ibaratnya succeed in streaming nih cara-caranya apa aja sih gitu. Ternyata kita nemuin ada pitch to playlist gitu. Pitch to playlist, kayak apa nih gitu. Akhirnya kita lihat-lihat dan ternyata memang kita actually pitching gitu kan. Kita kasih deskripsi lagunya dan segala macam gitu. Waktu itu kita coba dan ya udah nothing tulus aja gitu. Akhirnya pas begitu dan itu kayaknya mungkin kita mulai pitch sebulan lah sebelum rilis lagunya gitu. Dan akhirnya kita coba pitch dan hari pertama kita ngelihat kayak kayak nggak successful nih gitu. Karena nggak kelihatan ada kita feature di mana-mana gitu. Kayak ya udahlah gitu. Ya happy aja gitu. Nah, terus habis itu nggak tahu pas hari kedua tiba-tiba lah kok listenernya jump banget nih gitu. Nah itu kita found out kita featured waktu itu di All New Rock gitu. Wah seneng banget All kan New gitu. Rock tuh international berarti kan? International playlist, benar. International di saat itu kalau nggak salah yang Indo at least yang gue lihat saat itu gitu ya ada Fleeting Echo, suatu itu ada Bara Suara dan kayaknya nggak ada lagi di saat itu gitu. GAC ada GAC. GAC ada ya? Iya benar. Satu lagi deh, sorry bukan All New Rock itu, satu lagi. Satu lagi. Iya. Dan waktu itu covernya aja seinget gue kalau nggak salah Smashing Pumpkins gitu. Kayak wah keren banget nih gitu. Ya udah akhirnya strategi itulah yang kita coba lagi buat Haunting Dreams dan abis itu kita menyadari kayaknya Lead the Way ini bisa nih kita lakuin yang sama. Akhirnya kita coba take down dan kita lakuin lagi dan iya, gitu sih ceritanya. Oke. Ini mungkin bisa jadi insight ya. Sekarang tuh masih banyak banget orang yang mengandalkan aduh gimana ya caranya gue bisa succeed gitu. Apakah gue perlu label atau gue bisa lakuin sendiri? Kalau lakuin sendiri apa yang lo harus butuhin gitu sekarang? Wah, justru harusnya kita nanya ke Bang Roci. Gue udah kan soalnya kan game-nya kan udah berubah banget kan. Kalau gue kan sekarang tuh lo harus bisa
gimana caranya apa namanya mempergunakan resource yang udah ada sekarang. Gitu. Kalau dari kalian yang mulai 2022 terus lu found out tentang ini, apa yang what works? Kayak lu tuh tadi bilang lu pitching, itu pitchingnya kemana gitu? Pitchingnya kemana? Jadi Spotify kan punya dashboard gitu kan, dan di dashboard itu ketika lu udah upload lagu lo nanti akan muncul upcoming gitu. Nah di upcoming itu apa namanya? Jadi kelihatan lagu lo nanti. Terus habis itu ada tulisan pitch to playlist gitu. Ya udah di situ kayak ngisi form aja sih sebenarnya. Ngisi form. Ini di Spotify for Artists itu kan yang warna biru ya berarti ya. Yes, benar. Sorry, kayaknya di web versionnya gitu, bukan di web version. Di web version. Terus habis itu ya udah di situ nanti isi form yang kayak genre lo apa sih gitu. Apa namanya mood yang lo mau bawa apa gitu. Terus habis itu apa namanya kayak sedikit story lah, description of your song gitu. Ya udah akhirnya dicoba di situ dan ya udah pitch dan kita nggak tahu tuh sampai akhirnya masuk playlist gitu. Successful apa enggaknya ya baru tahu nanti ketika rilis apakah dia featured atau enggak. Dan ketika udah featured kan nanti kelihatan di dashboard itu juga gitu. Lo ada di berapa playlist dan di mana aja gitu. Oke, kalau menurut kalian mitos apa enggak rilis itu bagusnya hari Jumat? Mitos. Gimana Gue mitos. Jadi harusnya di hari apa aja bisa ya? Kalau ngejarnya masuk playlist. Harusnya sih bisa ya, kayaknya. Menurut gue mitos sih. Habis kayaknya kalau misalkan itu kan udah jadi rahasia umum ya, kayaknya rilis baru hari Jumat gitu. Kalau gue sih mikirnya dengan banyaknya musik yang akhirnya diupload di hari itu, jadi kayaknya nggak ada chance buat kita nonjol lah gitu sendiri. Kemarin gue sempat ngobrol sama teman gue di Sony, dia lagi ngomongin apa sih sekarang yang kejadian segala macem. Dia bilang kalau yang release date itu sekarang berdasarkan genre. K-pop itu bagusnya Senin, rock itu bagusnya Jumat, hip hop bagusnya apa. Cuman itu semua kan ya itu tools yang dipakai sama label ya, nggak tahu itu works beneran apa enggak gitu. Soalnya kan ya tetap aja lo mau rilis Jumat juga berapa sih yang rilis hari Jumat gitu kayak semuanya rilis Jumat. Chance lu juga kecil gitu. Benar. Kecuali langsung berapa lagu gitu ya. Kayaknya sih. Tapi kebetulan kita emang rilisnya setiap rilis tuh hari Jumat sih. Yang terakhir enggak tuh. Terakhir enggak ya? Enggak. Kayaknya deh si Haunting Dreams. Iya. Cuman emang waktu itu gara-gara single kedua yang Surrender, karena kita pakai salah satu agregator lah gitu lokal, kayaknya dia ngelihat nih Surrender, grafiknya bagus lah ya mungkin atau gimana. Nah terus akhirnya mereka nawarin gitu, mau nggak jadi artis priority-nya kita gitu, salah satu artis priority. Jadi kayaknya si Haunting Dreams tuh ada dibantuin juga sama agregator itu buat dia nge-pitching-pitchingin gitu sih. Oke, berarti sekarang yang ada di belakang lo adalah lo manage band lo sendiri, cuman musik lo di handle sama agregator. Kalau publishing udah ada? Belum ada so far. Kita ngerjain sendiri aja semua. So far sih gitu ya. Masih sendiri banget. Terus kemarin lo juga sempet share ada perubahan di Fleeting Echo-nya sendiri, katanya lo nyari vokalis yang fokus nyanyi doang. Iya. Jadi kan kalau di band sebelumnya tuh emang gue nyanyi sambil main gitar. Nah terus di materi-materi beberapa kali lah akhirnya kita dapat manggung si Fleeting. Ya gue ngerasanya, kok gue udah nggak iya, udah nggak sevokalis dulu nih gitu. Kayaknya mungkin nggak tahu ya karena ngelihat si crowd-nya juga kayaknya udah beda. Jadi gue buat ngelakuin pendekatannya, wah kayaknya harus belajar lagi nih atau gimana gitu. Plus materi-materi baru, ya gue pengennya ada explore dikit lah gitu, isian gitar atau apa gitu kan. Jadi kebetulan salah satu personil kita keluar karena masalah waktu, ya udah akhirnya kayaknya boleh deh kita cari vokalis doang gitu, nyanyi. Udah deh, akhirnya kita masuk lah tuh si Ale. Hari itu di kontak gue nemu dia lagi nge-cover Story So Far ya di Instagram gitu kan. Ya udah deh, terus gue gue DM tapi lewat mana, terus salah satu fotonya dia ada foto sama Hanif dia ternyata. Nah, gue kenal lah sama Nif, mau nggak gue WhatsApp aja gitu dia. Oh ya udah deh, gue kasih dulu. Malamnya langsung ketemuan, gue ngobrol-ngobrol.
2 hari kemudiannya langsung gue ajak rekaman. Si akustiknya si Haunting Dreams apa? Enggak, waktu itu buat materi baru gitu. Ya tapi kan sebenarnya banyak ini ya. Lu tadi bilang lu biasanya vokalis doang. Tapi instead lu mau cari gitaris yang bisa nge-cover lu lebih milih lu main gitar aja tapi lu nyari vokalis baru justru. Karena emang basicnya sebenarnya gue kurang suka ada yang kurang suka apa ya di tengah terus yang gitu-gitulah. Center of attention gitu ya. Introvert ya berarti ya. Lumayan mas. Isinya introvert semua kayak kita. Gitu. Kalau di belakang, maksudnya di dapurnya juga soalnya gue yang sangat menikmati proses kreatifnya gitu. Jadi buat manggung tuh emang pengen udah gitar aja lah gitu. Jadi bisa di-expect nanti materi-materi barunya gitarnya lebih heavy. Iya bisa dibilang. Bisa dibilang isiannya lebih banyak di gitarnya juga gitu. Bahkan juga sekalinya emang simple banget biar bisa loncat-loncat. Kalau proses kreatif biasanya gimana dari kalian? Materi pasti kebanyakan Handy. Gitu. Dia datang ngirim materi biasanya cuman kalau nggak intro doang atau baru sampai verse doang atau malah ref doang. Udah dari situ deh baru deh dikembangin deh. Gitu ya. Kita kembangin habis itu. Kita kembangin dari situ. Bisa yang ini kayaknya masuk sama draft yang ini dijadiin satu segala macem. Kita pernah gitu ya. Kayaknya emang draftnya emang buat satu lagu cuman masih acak-acakan ininya. Ini dipakai ini enggak. Kayak misalkan si Haunting Dreams itu waktu itu gue datang ke Agam dengan riff awalnya dan waktu itu udah first liriknya tuh udah komplit gitu. Terus habis itu kan ada bagiannya seems like it's never meant to. Itu setelah itu gue nggak tahu lagi nih mau dikemanain gitu. Ya maksudnya kan kita ngeband gitu kan, bukan cuma satu orang doang. Jadi disitulah gitu proses brainstormingnya tuh terjadi gitu kan. Ya udah akhirnya kita waktu itu lanjutin lagunya tuh gitu kan, dan jadilah seperti yang sekarang. Gitu. Biasanya sih gitu ya. Jadi instead of puzzle, gue kasih kayak one piece atau one bit gitu. Habis itu ya udah bareng-bareng. Lanjutin yang ini gitu. Jadi timelinenya ke depan. Habis ini udah selesai, kita cari ujungnya lagi depannya gitu. Yes. Biasanya gitu. Karena Lead the Way beda lagi. Lead the Way beda lagi. Refnya dulu yang ketemu, baru abis itu sisanya kita kembangin bareng-bareng waktu itu kan. Nah cuman nyambung ke gua udah nggak jadi vokalis utama lagi itu karena buat bikin nada dan lirik tuh nggak tahu kenapa buntu banget nih gua sekarang gitu. Jadi yang insight si Ale sekarang termasuk bikin notasi buat. Termasuk bikin notasi. Nah ini 3 lagu kita yang udah rilis itu tuh kita dibantu juga sama Sam. Sam Zil, ya dibantu juga sama dia buat nada, lirik ada ya? Lirik Lead the Way. Lead the Way dia. Lead the Way Sam. Oh iya benar. Lead the Way Sam. Sisanya kebanyakan Handy kalau lirik. Gitu. Kalau selain Fleeting Echo ada project-project orang-orang lu atau yang lainnya gitu terlibat di band mana gitu? Kalau drummer kita tuh biasanya dia ngedisionalin Jarwo Naif. Oke. Terus dia juga ada band Majesty. Oh iya, si Faisal ya. Iya, Faisal. Bener. Majesty. Terus vokalis kita Ale juga punya band Steps Behind. Gitu. Kita berdua udah fleeting aja lah. Fleeting aja, bener. Gitu sih. What's next for Fleeting Echo? Yang jelas album ya. Moga-moga kita lagi proses album. Targetnya sih mungkin kalau nggak ada apa-apa ya quarter pertama lah tahun depan ya targetnya gitu. Terus harusnya sih ada single duluan ya yang rilis Desember ya. Gitu sih paling. Tapi di album itu nanti materi lamanya juga dimasukin apa semuanya lagu baru? Semuanya lagu baru. Gitu sih. Berarti nggak ada si Haunting Dreams dan lain-lain dengan format baru gitu nggak ya? Sebenarnya gue kepikiran sih. Ada kayak track terakhir lah gitu akustik gitu ya. Si Haunting Dream akustik kemarin sebenarnya kepikiran. Ya, gue sebenarnya kemarin justru taunya si Haunting Dreams tuh gara-gara si Ale. Iya. Terus gue penasaran dengerin lagu yang aslinya. Terus gue mikir ini Ale bukan ya yang vokalnya, soalnya agak-agak mirip tuh yang dibawain kan, tapi kayaknya bukan nih. Bukan. Gitu. Terus ya udah gue dengerin lagu-lagu yang lainnya. Jadi sedih ya Ale yang nyanyi. Ya mungkin gara-gara jadi akustik juga, benar. Terus juga dengan masuknya Ale, kita jadi nggak bingung nyari senar juga sih, nyari senar gitar. Kenapa gitu? Karena pas gua nyanyi itu
kita harus drop C kan. Oh iya, sekarang udah tune-nya pakai standar. Turunnya sekarang cuma setengah gitu, jadi nyari senarnya masih gampang lah. Enak tuh situ. Oke, thank you banget obrolnya. Sekali lagi, tadi kita masih belum ada nama ya segmen ini. Jadi kalau misalnya kalian punya ide untuk namain, boleh nanti tulis aja di komen. Tulis di komen namanya apa. Dan habis ini masih mau ngobrol-ngobrol lagi sama Fleeting Echo, tapi tentang lagunya. So, keep watching Manners Club. Gue Duci Sadega. Signing out. Bye.